Ringkasan kasus Chapter 20. Blitzing baru saja menerima pesanan khusus harga 120.000 pasang Speedos produk Bila Roller, terutamanya Benhold C. Financial Officer. Blitz membutuhkan pembiayaan jangka pendek untuk membiayai pesanan besar ini, dari waktu Blitz memesan persediaannya sampai waktu tiba menerima pembayaran. Yang kedua, Blitz akan mengenakan harga 5.000 baht per pasang Speedos. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk manufacture 120.000 pasang ini akan dibeli dari pemasok Thailand. Blitz mengharapkan biaya komponen untuk satu pasang Speedos kira-kira 3.500 baht di tahun pertama pengoperasian anak perusahaan. Poin ketiga, karena pertimbangan ini, Blitz berharap untuk mengumpulkan pendapatannya sekitar 6 bulan setelah membayar bahan-bahan seperti karet dan komponen plastik yang dibutuhkan untuk pembuatan Speedos. Benhold telah mengidentifikasi setidaknya dua alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Blitz. Yang pertama, Blitz bisa meminjam yen Jepang selama 6 bulan, kemudian mengubah yen menjadi baht Thailand, dan digunakan baht untuk membayar pemasok Thailand. Kedua, Blitz bisa meminjam baht Thailand selama 6 bulan untuk membayar pemasok di Thailand. Landasan teori Chapter 20, yaitu yang pertama, Source of Foreign Financing. Yang pertama ada internal short-term financing, kedua internal control over funds, yang ketiga external short-term financing, yang keempat short-term notes, yang kelima commercial paper, yang terakhir bank loans. Selanjutnya landasan teori. Kriteria yang dipertimbangkan dalam keputusan pembiayaan. NMC perlu mempertimbangkan beberapa kriteria berikut ini. Dengan melakukan pengambilan keputusan mata uang yang mana saja yang akan dipinjamkan sebagai berikut. Yang pertama, paritas tingkat bunga. Dari segi pembiayaan arbitrase, target suku bunga yang dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, meminjamkan uang asing dan mengubah ke mata uang lokal untuk digunakan. Jika suku bunga mata uang asing lebih rendah, ini dapat dianggap sebagai strategi yang layak. Namun jika ada paritas suku bunga mata uang menunjukkan premi berjangka yang mengimbangi perbedaan antara tingkat bunga dan tingkat domestik. Yang kedua ada exchange rate forex. Kekuatan prediksi perusahaan agak terbatas, tetapi beberapa perusahaan dapat membuat keputusan berdasarkan siklus pergerakan mata uang. Perusahaan dapat menggunakan pergerakan terkini sebagai perkiraan pergerakan masa depan. Yang ketiga ada the forward rate as forex. Kurs forward dapat digunakan sebagai titik impas untuk mengevaluasi keputusan pendanaan. Kurs spot lebih tinggi daripada kurs berjangka, maka tingkat pendanaan efektif untuk pinjaman luar negeri akan lebih tinggi daripada tingkat domestiknya. Pembahasan Chapter 20. Nomor 1. Berapa jumlah dalam baht yang diperlukan Blitz untuk menutupi pembayaran yang harus dibayarkan ke pemasok Thailand? Berapa jumlah dalam yen yang Blitz perlu pinjam untuk menutupi pembayaran yang harus dibayarkan? Jawabannya, Blitz akan membeli bahan untuk memproduksi Speedo sebanyak 120.000 pasang, dan biaya yang diperlukan ialah 3.500 baht Thailand untuk setiap satu pasang Speedos, sehingga Blitzing harus memperoleh pinjaman sebesar 420 juta baht Thailand yang akan dibayarkan ke pemasok Thailand. Jika Blitzing menggunakan pinjaman yang berasal dari Jepang berupa mata uang yen, maka mata uang yen akan dikonversikan ke baht Thailand untuk membayar pemasok Thailand, sehingga Blitzing harus memperoleh pinjaman sebesar 420 juta baht dibagi dengan kurs mata yen terhadap baht, yaitu 0,347826 baht, sehingga diperoleh hasil 1.207.500.302 yen untuk diberikan ke pemasok Thailand. Pembahasan Chapter 20 nomor 2. Mengingat bahwa Blitz akan menggunakan tanda terima dari piutang di Thailand untuk melunasi pinjaman, dan Blitz berencana untuk mengirimkan semua arus kas dalam mata uang baht kepada perusahaan induk di AS, baik itu meminjam dalam baht atau yen. Apakah nilai yen di masa depan sehubungan dengan baht mempengaruhi gaya pinjaman jika Blitz meminjam dalam yen? Mengingat bahwa semua arus kas didenominasi dalam baht yang dihasilkan oleh anak perusahaan Blitz Thailand dikirim kembali ke AS, maka biaya pinjaman Blitz yang berupa yen akan dipengaruhi oleh future value mata uang yen sehubungan dengan baht. Blitz pertama-tama akan meminjam yen, kemudian mengubah yen menjadi baht untuk membayar pemasok, dan kemudian mengkonversi baht ke yen,
dalam 6 bulan untuk membayar kembali pinjaman yen. Jika mata uang yen terapresiasi terhadap mata uang baht selama masa pinjaman, maka tingkat pinjaman efektif pledge dalam yen akan meningkat. Pembahasan chapter 20 nomor 3. Dengan menggunakan spreadsheet, hitung jumlah yang diharapkan dalam dolar AS yang akan dikirim ke Amerika Serikat dalam 6 bulan jika pledge mendanai kebutuhan modal kerjanya dengan meminjam baht versus meminjam yen. Berdasarkan analisis Anda, haruskah pledge mendapatkan pinjaman dalam mata uang yen atau baht? Melalui perhitungan expected change in value of Thailand baht relative to dollar, diperoleh hasil bahwa total expected change-nya yaitu sebesar minus 1,65%. Kemudian, jika pledge minjam dalam baht Thailand, terdapat perhitungan perkiraan nilai tukar baht terhadap dolar dalam 6 bulan. Yang diperoleh hasil yaitu maka kurs dolarnya yaitu 0,0226205. Pembahasan chapter 20 lanjutan nomor 3. Perhitungan baht Thailand yang akan dikirim ke perusahaan induk di AS sebesar yaitu diperkirakan jumlah yang dikembalikan dalam bentuk dolar AS yaitu sebesar 3.501.653 US dollar. Kemudian, untuk perhitungan expected change in value of Japanese yen relative to the baht. Kemudian diperoleh total expected yaitu 1,115%. Pembahasan chapter 20 lanjutan perhitungan expected change of yen. Jika pledge minjam dana dalam yen Jepang, terdapat perhitungan perkiraan nilai tukar yen terhadap baht dalam 6 bulan, yaitu sebesar 0,3518 baht. Kemudian perhitungan baht yang harus dikembalikan ke perusahaan induk di AS. Perkiraan jumlah yang dikembalikan dalam 6 bulan dalam dolar AS yaitu sebesar 3.578,776 US dollar. Kesimpulan dari soal nomor 3. Jadi, pledge seharusnya menggunakan pinjaman berupa mata uang yen karena jumlah yang dikembalikan ke perusahaan induk AS lebih besar yaitu sebesar 3.578.776 US dollar daripada pinjaman mata uang baht yang hanya sebesar 3.501.653 US dollar. Kesimpulan dan saran dari chapter 20. Yang pertama, kesimpulan. Semua arus kas dalam baht yang dapat dihasilkan oleh anak perusahaan pledge di Thailand dikirim kembali ke Amerika Serikat. Biaya pinjaman pledge yang berupa yen akan dipengaruhi oleh future value mata uang yen sehubungan dengan baht. Pledge pertama-tama akan meminjam yen, mengubah yen menjadi baht untuk membayar pemasok dan kemudian mengkonversi baht ke yen dalam 6 bulan untuk membayar kembali pinjaman yen. Jika mata uang yen terapresiasi terhadap mata uang baht selama masa pinjaman, maka tingkat pinjaman efektif pledge dalam yen akan meningkat. Saran, pledge harus benar-benar menghitung dan menganalisa agar tingkat pinjaman tidak meningkat, karena jika pledge tidak mempertimbangkan semuanya itu, maka biaya yang dikeluarkan pledge akan meningkat. Ringkasan kasus chapter 21, poin pertama, anak perusahaan pledging menerima pesanan dari pelanggan untuk 120.000 pasang spidus. Kemudian ada jeda 6 bulan antara waktu ketika pledge membutuhkan dana untuk membeli bahan dan waktu untuk pelanggan membayar. Kemudian yang kedua, Benul, kepala pledge, telah memutuskan untuk membiayai dengan meminjam baht Thailand dengan tingkat bunga 6% selama periode 6 bulan. Karena rata-rata biaya per pasang spidus setelah sekitar 3.500 baht, pledge akan meminjam sebanyak 420 juta baht. Poin ketiga, jika pendapatan anak perusahaan tidak dikirim kembali ke Amerika Serikat, pledge akan memiliki meminjam dana dengan tingkat bunga 10% untuk mendukung operasi di Amerika Serikat. Yang keempat, setiap dana yang dikirim oleh anak perusahaan yang tidak digunakan untuk mendukung operasi di Amerika Serikat akan diinvestasikan kembali ke Amerika Serikat dengan tingkat bunga 8%. Holt memperkirakan bahwa sekitar 60% dari dana yang dikirimkan akan dibutuhkan untuk
mendukung operasi di Amerika Serikat dan 40% sisanya akan diinvestasikan di perusahaan induk. Landasan teori, manajemen multinasional modal kerja. Manajemen multinasional modal kerja berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen modal kerja perusahaan nasional dan domestik. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan modal kerja dari setiap anak usaha yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen modal kerja yang ditujukan kepada perusahaan multinasional. Adapun bagian dalam manajemen modal kerja untuk perusahaan multinasional yaitu yang pertama, pengeluaran anak perusahaan. Jadi setiap perusahaan tidak dapat dipungkiri pasti memiliki pembelian bahan baku untuk keperluan produksinya. Pembelian bahan baku atau arus kas keluar dari perusahaan ini dapat diprediksi oleh perusahaan. Namun, prediksinya merupakan sulit untuk dilakukan ketika perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pendapatan anak perusahaan. Arus kas masuk dari perusahaan akan dipengaruhi oleh tingkat penjualan dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan fluktuasi nilai tukar dan berujung pada fluktuasi tingkat permintaan dan penawaran yang ada. Yang ketiga, pembagian dividen anak perusahaan, di mana setiap perusahaan biasanya memiliki kewajiban untuk mengirimkan pembagian dividennya kepada perusahaan induknya. Hal ini ditujukan untuk menutupi overhead cost yang ditanggung oleh perusahaan induknya. Yang keempat, ada manajemen likuiditas anak perusahaan. Anak perusahaan perlu melakukan manajemen likuiditas guna untuk menghadapi dua skenario utama yang akan terjadi, yaitu kelebihan kas dan kekurangan kas. Selanjutnya ada teknik optimasi arus kas. Yang pertama tuh mempercepat arus kas masuk. Semakin arus kas masuk makin cepat, semakin pula cepat juga arus kas itu dapat digunakan untuk pendanaan dan investasi. Adanya beberapa metode yang digunakan untuk mempercepat arus kas masuk, yaitu ada lock box dan pre-authorized payment. Yang kedua adalah meminimalkan biaya konversi. Selain mempercepat arus kas, perusahaan juga harus melakukan optimasi arus kas melalui pengurangan biaya konversi. Oleh karena itu dapat dilakukan metode netting yang mampu mengurangi biaya administratif dan biaya transaksi terkait dengan konversi. Yang ketiga ada mengatur blockade funds. Tidak jarang pemerintah domestik akan melakukan blokir terhadap dana perusahaan multinasional dengan berbagai macam alasannya, seperti penciptaan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan masih banyak lain. Yang keempat, mengatur transfer kas antar anak perusahaan. Anak perusahaan akan memiliki kondisi keuangan dan modal kerja serta likuiditas yang berbeda-beda. Namun, hambatan yang paling dimiliki oleh anak perusahaan yaitu dapat memiliki dampak negatif bagi perusahaan induknya. Oleh karena itu, sebagai perusahaan induk perlu melakukan manajemen transfer arus kas agar anak perusahaannya dengan likuiditas dan kondisi keuangan yang lebih baik dan dapat membantu anak perusahaan yang sedang mengalami masalah. Ada trade-off antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Thailand dan penundaan konversi baht menjadi dolar. Apa artinya? Ketika arus kas yang diterima oleh anak perusahaan di Thailand dan ditukarkan pada hari ini, maka BLES tidak terkena depresiasi nilai mata uang THB atau USD di masa mendatang, di mana depresiasi akan mengurangi jumlah dolar yang akan diterima. Namun, jika arus kas baht Thailand ditukar pada hari ini, maka BLES menerima suku bunga sebesar 8% Amerika, sedangkan suku bunga Thailand 15%. Yang kedua, jika baht bersih yang diterima dari anak perusahaan Thailand diinvestasikan di Thailand, bagaimana operasi Amerika Serikat akan terpengaruh. Ketika arus kas yang Thailand diinvestasikan di Thailand, maka BLES memilikinya dan dapat meminjamkan dana tambahannya di Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga 10% untuk mendukung operasi Amerika Serikat. Selain itu, BLES tidak dapat menginvestasikan sebagian dananya yang dikirim di Amerika Serikat pada tingkat suku bunga 8%. Maka, jika baht mengalami depresiasi sebesar 5% pada tahun depan, maka dapat diantisipasi. Maka investasi Thailand akan memberikan hasil sebesar 9,25%.
Yang ketiga, di bawah ini rencana pertama, arus kas bersih dalam mata uang BAT diterima hari ini akan diinvestasikan di Thailand sebesar 15% untuk periode 1 tahun. Setelah itu BAT akan dikonversikan ke dolar di bawah rencana kedua. Arus kas bersih dalam mata uang BAT dikonversikan ke dolar dengan segera dan 60% dananya akan digunakan untuk mendukung operasi Amerika Serikat. Sementara 40% diinvestasikan di Amerika Serikat selama setahun sebesar 8%. Paket mana yang lebih unggul dengan ekspektasi nilai BAT dalam 1 tahun? Yang pertama diinvestasikan selama 1 tahun sebesar 8%, sebesar 1742. Blaze menginvestasikan dana di Thailand selama 1 tahun dan meminjam jumlah yang diperlukan untuk mendukung operasi Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga 10%. Dengan beberapa tahap yang pertama, yaitu berikut tabel pembayaran bunga atas utang yang mendukung operasi di Amerika Serikat. Berikut ini tabel perencanaan pertama investasi 15% per tahun kemudian yang dikonversikan menjadi dolar Amerika Serikat. Rencana yang kedua, kurs yang diterima dalam bentuk mata uang BAT dan langsung diubah menjadi dolar Amerika dengan 60% digunakan untuk membayar operasional di Amerika Serikat dengan imbalan hasilnya 8%. Berikut tabelnya dengan penerimaan USD bersih setelah reinvestasi 3.594.456.000. Maka dari perhitungan di atas nih, hasil investasi di Thailand lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Blaze dapat melakukan reinvestasi di Amerika Serikat karena tidak terkena risiko nilai tukar dan suku bunga. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ketika arus kas yang diterima oleh anak perusahaan di Thailand dan dapat ditukarkan pada hari ini, maka Blaze tidak terkena depresiasi nilai mata uang TBHB atau USD di masa yang mendatang, di mana depresiasi yang akan mengurangi jumlah dolar yang akan diterima. Dan ketika arus kas Thailand diinvestasikan di Thailand, maka Blaze memilikinya dan untuk meminjamkan dananya tambahan di Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga 10% untuk mendukung operasi Amerika Serikat. Maka jika BAT mengalami depresiasi sebesar 5%, maka tahun depan akan dapat diantisipasi dan diinvestasikan di Thailand dengan memberikan hasil sekitar 9,25%. Saran, menurut kelompok kami, seharusnya Blaze harus menghitung benar-benar dan memperhatikan tingkat suku bunga investasi yang berada di negaranya. Karena kurs yang berbeda, Blaze dapat